30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wa hadza i'jazul Quran, inilah salah satu mukjizat kehebatan Al-Quran yang langsung pokoknya pribadi buktikan Pak, betul ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan para penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Anak yang pertama Pak perempuan Pak, tamat TK Al-Azhar Cibubur Pak, umur 6 tahun, sekolah tak Pak, di pesantren Pak Al-Quran anak-anak Gebok Kudus Jawa Tengah, pesantren Mbah Arwani Pak, Yana Bil Quran, sekarang sudah hafal 30 juz Pak, Alhamdulillah. Yang hebat bukan anaknya Pak, yang hebat adalah Al-Quran. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, Kokolim, apa suka duka Kokolim masuk Islam? Itu banyak pertanyaan Pak. Bapak-bapak suka dukanya Pak, dukanya ketika masuk Islam Pak, diasingkan dari keluarga Pak. Tak punya sanak famili, tak punya tante Pak, diasingkan. Betul benci betul Bapak Ibu. Ya Pak ya, itu dukanya Pak. Sukanya tak sebanding sama duka Pak. Dukanya kecil Bapak Ibu, tak sebanding sama sukanya Pak. Apa sukanya Pak? Sukanya Pak yang bisa merasakan satu Pak, ketika bisa menghafal Al-Quran. Itu suka yang luar biasa. Di mana sukanya? Bukan dapat gelar hafiz, bukan Pak, tak bangga sama hafiz Bapak Ibu, tak bangga sama gelar, ya Pak ya. Tapi di mana sukanya Bapak Ibu? Sukanya itu adalah ketika kau menghafal Al-Quran, ketika kau sholat menghadap kepada Allah, kau bacaan sholat itu, kau baca itu Al-Quran dalam sholat, Pak, merasa nikmatnya ketika ibadah kepada Allah. Pak, ketika kita sholat, mohon maaf ya Pak ya, Bapak Ibu, ketika satu rakaat dibaca seperempat juz, setengah juz sampai satu rakaat Pak, Masya Allah Pak, berasa Pak, bercengkrama sama Allah Subhanahu. Bercengkrama tidak, Masya Allah, ya Pak ya. Kenapa? Yang kita baca kita paham. Bercengkrama Pak, makanya tak terasa. Ibu Bapak, jadi buat para penghafal Al-Quran, ya Bu ya, kalau dia hafal Quran Pak, tak dia mau sholat Pak, budi betul Pak. Makanya pokok cara menjaga hafalan itu Pak, bukan duduk Bapak Ibu, tapi cukup menjaga hafalan ketika di dalam sholat. Masya Allah. Qurannya hafal aja Pak, Insya Allah Bapak Ibu. Karena di bawah sholat itulah fungsi kita Pak, menghafal Quran Pak. Biar ibadahnya nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, ketika orang suci cepat tak bangkit. Pokok pernah mencoba Pak. Satu rakaat pokok 1 juz, 2 rakaat sudah 2 juz Pak. Rakaat ketiga sudah 3 juz Pak. Ketika menginjak 4 rakaat, juz yang keempat Pak, kaki boleh bengkak Pak, bengkak Pak, Masya Allah, bengkak Pak ya, bengkak. Disitulah pokoknya menangis Bapak Ibu. Ternyata Nabi Muhammad ketika sholat sampai bengkak kaki beliau, ternyata baginda Nabi ketika sholat membaca semua wahyu Pak yang turun kepada beliau Pak, dibaca Masya Allah ya Pak ya. Makanya sholat bengkak kaki beliau Bapak Ibu. Makanya ketika ditanya Rasulullah itu apa akhlaknya, ketika ditanya Rasulullah akhlak Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, wa kana khuluquhu Al-Quran, wa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita amalkan isinya, kita sudah berakhlak Al-Quran. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mau tanya Ibu Bapak, mau bahagia di dunia atau mau bahagia dunia alam kubur sampai alam akhirat? Kalau sampai alam akhirat bahagia dia Pak, itu namanya berkah Bapak. Kalau cuma bahagia cuma di dunia, itu namanya sukses. Bapak Ibu, mau sampaikan pesan Pak, pesan Rasulullah Bapak Ibu. Kalau kita mau bahagia di dunia alam kubur sampai alam akhirat, maka caranya ketika hidup jangan jauh-jauh dari Al-Quran pedoman hidup kita. Ya Pak Bu ya. Pak, kalau Bapak tak bisa hafal itu Al-Quran, minimal baca ya Pak ya. Subuh-subuh sampai hatam Pak. Kalau bisa dihafal. Kalau Bapak tak sempat hafal juga, Bapak tak sempat baca, minimal sekali Pak, bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bapak bantu rumah tahfidz, bantu pesantren tahfidz. Bapak Ibu dapat keberkahan yang sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Kata Rasul Pak, ada orang tak berpuasa. Kita tak puasa ya Pak ya. Tapi ini Pak, puasanya puasa wajib Pak, jangan wajib Bapak kalau puasa wajib puasa Bapak Ibu ya.
sebagian harta kita. Bapak Ibu dapat pahala yang sama seperti mereka yang berpuasa, tak mengulangi pahala berpuasa Bapak Ibu. Kenapa? Yang berpuasa ini Pak, orang yang menghafalkan ini Pak, dia berjuang agama Allah dengan jiwa raganya Pak. Bapak Ibu cukup berjuang dengan sebagian harta kita. Berjuang beragama Allah dua cara. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuanglah karena agama Allah di amwalikum dengan sebagian harta kalian, wa anfusikum dengan jiwa raga kalian. Punya harta, tak punya harta Pak, dengan jiwa Pak. Bisa punya harta, punya jiwa, sempurna perjuangan kita untuk agama Allah. Bapak Ibu kita tak banyak lebar. Pak Bu, makanya yayasan ini Pak sampai lewat Pak sudah 3 tahun lebih Pak. Pak, satu visi. Yayasan ini Pak, dari sampai dapat hasilnya Pak, buat mencetak para ibu bapak kalau punya yatim duafa yang tak mampu ya Pak ya, dia pengen sekolah Pak.